Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di channel Sosial Rockers. Kali ini narasumber kita yaitu Ketua IPSM Kota Bandung atau Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat di Kota Bandung. Kita bakal bercerita apa sih IPSM itu, apa sih PSM itu, dan bagaimana caranya masuk PSM, apa saja yang dikerjakan para PSM ini yang menjadi salah satu potensi kesejahteraan sosial di Kota Bandung. Yuk kita langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi bagi para pejuang dan pecinta urusan sosial dimanapun Anda berada. Nama saya Aji Giatmiko Sugiyat yang lahir di Kota Tegal pada tahun 62. Sesuai Permensos yang terbaru nomor 10 2019, saya diamanati menjadi IPSM atau Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat sebagai wadah PSM, Pekerja Sosial Masyarakat, yang ada di Kota Bandung. Berangkat dari pemikiran Tepo Sliro, bahasa Jawanya itu pengen rasa, dan kepedulian Indonesianya, saya diminta oleh musyawarah saat itu tahun 2017, bulan Desember, untuk diamanatkan menjadi Ketua IPSM atau Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat, yang mana IPSM ini didirikan berdasarkan Permensos nomor saat itu nomor 8 tahun 2012. Tapi pada tingkatannya, saya setelah diberikan amanat atau mandat dari musyawarah, ada surat keputusan Wali Kota Bandung nomor 460 untuk mengemban misi sosial ini sebagai mitra pemerintah Kota Bandung. Dan proses perjalanan saya bukan sendiri, ada dibarengi oleh beberapa juga relawan sosial, sekitar 30 orang pengurus. Ada beberapa bidang, di antara bidang pendidikan, bidang anjal, bidang advokasi, bidang HIV, bidang kesejahteraan sosial, bidang ODGJ. Semua bekerja di kewilayahan. Organisasi ini bukan organisasi politik, tetapi anggotanya yaitu stasiun aktif perorangan. Pada saat itu memang dibatasi usia dari 18 tahun sampai 58. Tapi berdasarkan Permensos yang terbaru, nomor 10 tahun 2019, ini tidak ada batasan usia maksimalnya. Mulai yang berminat urusan sosial dari usia 18 tahun sampai akhir hayat. Ini menunjukkan bahwa tidak selamanya orang-orang yang mencintai sosial itu anak-anak muda, milenial, ataupun para pejabat, ataupun para pemuda. Yang jelas mereka kuat, fisik, jasmani, dan rohani, dengan siap tidak dibayar oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah ataupun pusat, maka dia bergabung. Mendaftarkan diri di IPSM kelurahan, jadi di lurah, bahwa saya siap menjadi IPSM di bawah kelurahan ini. Jadi saya dapat tembusan dari pengurus kecamatan yang melaporkan. Saya mengacunya kepada Permensos baru, kelurahan. Karena di tingkat kelurahan juga ada kepengurusan. Kemudian di tingkat kecamatan. Kalau sudah jadi anggota, ya mereka harus patsun terhadap Permensos nomor 10 tahun 2019.
bahwa kita tidak dituntut atau tidak menuntut untuk minta salary. Kita hanya meneruskan sebagai kepedulian sosial terhadap masyarakat di wilayahnya masing-masing. Yang kebetulan sekretariatnya ini selama mau 5 tahun ada di kompleks stadion Persib ini. Tidak bayar juga, karena ini adalah milik pemerintah Kota Bandung. Kalau dihitung, kalau setiap kelurahan ini, kemudian satu kelurahan ini 10 orang, itu keanggotaan tetap. Belum yang partisipasi, yang ikut-ikutan. Itu yang resminya. Karena kecamatan juga ada yang 15, ada yang 11, ada yang 10 pengurusannya. Itu yang tertera resmi. Walaupun belum seluruhnya kecamatan, Pak Camat-camatnya memahami tentang IPSM ini. Karena IPSM lebih dikenal di masyarakat, di rumah sakit, ketimbang di para camat. Tetapi setelah saya menjelaskan kepada Pak Camat, akhirnya beberapa camat tahun ini aja meresmikan pembentukan. Ada sekitar 6 saya. Bentar lagi nanti Sukasari, Sukajadi juga diresmikan. Yang sesungguhnya sudah ada. Jadi kalau tingkatannya, kalau pusat dari kementerian, provinsi dari gubernur, bupati wali kota itu untuk tingkat kota kabupaten, kemudian camat adalah tingkat kecamatan, camatnya sendiri, kemudian lurah juga memberikan. Jadi itulah pengikatannya, bahwa kita absah, legal, organisasi sosial yang legal, yang sesuai dengan taat asas aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Dan kegiatan apa yang dilakukan? Ya mereka sudah mengadvokasi persoalan-persoalan yang ada di wilayahnya masing-masing. Misalnya, ada anjal yang tergeletak karena nafsa, kemudian ya kita advokasi, kita asesmen, kita laporkan, kita komunikasikan dengan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Lalu ada terlantar, juga seperti itu diadvokasi tanpa perintah dari ketua. Jadi semuanya bergerak atas inisiatif, atas semangatnya sendiri. Setelah itu baru komunikasi, sifatnya bukan melaporkan karena koordinasi. Karena sekali lagi saya bisa menggarisbawahi bahwa IPSM ini bukan organisasi massa, tapi massanya cukup banyak, peminatnya cukup banyak. Sehingga pernah suatu hari kita mengadakan juga euforia. Misalnya euforia ini adalah jalan sehat, jalan santai bersama, lomba untuk nilai patriotik, kita mengadakan lomba Mars IPSM, lomba kebersihan, pembagian sembako secara maraton setiap tahunnya, kemudian acara panggung gembira untuk difabel, kemudian kita juga mengadakan arisan bulanan. Menurut pengamatan saya sebagai ketua selama di Kota Bandung, menjadi ketua, itu persoalan-persoalan tentang kesehatan dan pendidikan ini paling utama. Misalnya tentang UHC, bagaimana mengantar ke masyarakat untuk ke rumah sakit, bagaimana yang sudah denda dengan BPJS-nya, bagaimana mengurus proses tentang perizinan, KIP, dan lain sebagainya. Itu kesulitan. Sehingga kita pendampingan selama kita tenaganya ada, selama kita tenaganya. Dan kita tidak mengenal waktu, tidak mengenal dari mana asal yang akan ditolong. Yang jelas, pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan itu tidak pernah ditanya. Apalagi dibebankan pada biaya. Kita ingin membantu semaksimal mungkin agar
tercapai apa yang diingini menjadi masyarakat yang kesetaraan antara pejabat, antara karyawan, antara buruh, antara tukang becak, tukang bakso, itu sama, mempunyai tingkat rasa yang sama. Hakikatnya bahwa hidup itu adalah kesetaraan dan ingin mencapai kebahagiaan dunia wal akhirat. Nah, kebahagiaan dunia ini di warga Kota Bandung, saya masih mengamati dengan data yang ada, antara warga yang miskin ini masih tertera di dalam BPS. Ini kan harus ada rasa peduli. Memang IPSN tidak ada anggarannya pemerintah. Makanya dalam kolaborasi pekerjaan kita bermitra dengan pemerintah itu dari mana saja. Pada periodisasi yang saya pimpin, memang tidak mengandalkan dari anggaran APBD. Kita mencoba mandiri, biar murni, biar bergeraknya tidak ada pendengaling-aling. Ini barangkali para pemirsa ingin melihat dari mana sumber dananya. Sumber dananya dari kita, untuk sendiri, dari sendiri. Jadi Anda nggak ada ikatan. Ada, kita komunikasi dengan Taspen, komunikasi dengan yayasan, komunikasi dengan rumah zakat, komunikasi dengan Basnas. Tapi sifatnya tidak MOU, sifatnya hanya komunikasi, koordinasi, membangkitkan rasa kebersamaan sesama. Memang IPSN tidak ada anggaran. Makanya dalam kolaborasi pekerjaan kita bermitra dengan pemerintah itu dari mana saja. Bisa saja menjual barang-barang bekas, mendaur ulang, mengemas, kemudian diproduksi ulang, kemudian dijual. Itu bisa. Di beberapa kecamatan yang sudah terbentuk, memang saya selalu menginginkan bahwa kita secara Permensos nomor 10 2019 ini memang harus ada semacam diklat bimbingan teknis tingkat dasar, harusnya yang pertama itu. Siapa yang mengadakan? Yang mengadakan bisa tingkat kota, tingkat kecamatan, yang narasumbernya dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial. Kemudian kalau setelah itu ada Bintek lanjutan yang mengadakan provinsi, kemudian Bintek khusus di tingkat kementerian. Tetapi tahapan-tahapan dasar ini yang harus dipunyai oleh semua anggota PSM. PSM harus mengenal bekal. Bekal yang pertama adalah komunikasi, koordinasi, dan keberanian. Bagaimana mengassessment seseorang yang kita tidak kenal. Apakah ada yang mencemooh? Kadang-kadang ada. Bisa dikatakan sok tahu, bisa dikatakan juga ujian. Tetapi label-label itu sering kita terima dan sering kita abaikan, sebab kalau itu kita masukkan hati, namanya bukan pekerja sosial masyarakat. Pekerja sosial masyarakat santun, berani, lugas, dan tidak mengenal lelah. Sehingga moto kita adalah moto pengabdian yang tiada henti. Kenapa begitu? Karena sampai akhir hayat. Kalau saya misalnya nanti sudah tidak jadi pengurus lagi, apakah berhenti urusan sosial? Tidak. Urusan sosial ini tidak harus jadi ketua. Urusan sosial ini tidak harus jadi pekerja sosial masyarakat. Tetapi urusan sosial ini urusan hati nurani yang terpanggil dari lubuk hati yang paling dalam ingin menolong seseorang. Yang paling terkesan dalam hidup saya ketika saya dan kawan-kawan pengurus mampu menghadirkan masyarakat miskin yang belum punya akte nikah dinikahkan massal di pendopo dalam kaum. Itu sejumlah 40 pasang pengantin yang kebetulan juga ada dari Gunung Halu. Ada yang dari Perawan dan Bujang, ada yang sudah punya anak, ada yang masih janda dan duda.
40 nikah massal ini sama. Mendapat pakaian pengantin, mendapat cincin, mendapat Al-Quran, mendapat bingkisan, kue, dan dirayakan. Itu paling terkesan bagi saya. Apalagi saat itu Pak Ridwan Kamil dan ibu cintanya mendampingi dari awal sampai akhir. Dan beliau rela pendopo dijadikan rumah orang-orang miskin 40 pasang, didampingi keluarganya. Sudah kebayang, Ibu, ramenya dari jam 1 siang sampai malam, sampai pagi, sampai siang lagi jam 1. Jadi 24 jam itu Pak Ridwan Kamil mengamati, tapi tidak tepar sampai ke YouTube, sampai ke diviralkan. Dan saya dalam sambutan itu masih ingat, dan Pak Ridwan mengatakan, iya, Pak Haji adalah pecinta sosial. Pecinta, padahal saya adalah pejuang sosial. Seperti itu. Itu goal yang pertama. Yang kedua, nikah massal. Yang kedua, di Unpas. IPSM dipercaya kerjasama. Kita nikah massal yang kedua dengan Unpas. Biayanya ditanggung oleh Unpas. Fakultas apa ya di Jalan Setiabudi, dan semuanya dekan rektor hadir. Saya juga sambutan bahwa pejuang sosial tidak pernah mengatakan lelah, karena lelahnya pejuang sosial adalah akan menyebut pada akhirat nanti, yaitu ladang pahala. Dan situ saya juga meyakinkan diri saya dan kawan-kawan bahwa kita tidak pernah lelah. Yang ketiga, khitan massal, hampir setiap saat. Tapi gol-gol yang nikah massal inilah yang menjadi haru, bangga, dan cukup kepuasan batin. Karena dengan modal semangat, dengan modal nawaitu saja, bismillah, bisa hadir emas, ya, satu pasang itu kalau nggak salah 5 gram, kali 40, sarung, pengantin. Ini yang tidak terbayangkan. Ternyata Allah memberikan rahmatil alamin kepada orang-orang yang akan terus dibayar cash dari Allah. Artinya kelelahan kita terbayarkan oleh kepuasan batin. Itu. PSM diwadahi oleh IPSM, kemudian kita bergerak dibarengi dengan para mitra, terutama di wilayah masing-masing, baik itu Karang Taruna, LPM, PKK, dan banyak komunitas sosial yang lain. Itu barangkali gambaran secara umum tentang Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bandung. Tentu kesempurnaan bukan ada di kita, di saya, kesempurnaan ada di Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Kita hanya bisa berusaha, tetapi takdir semuanya yang menentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe pada channel sosial Rokat